Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channel Dr. Dimas, berbagi ilmu, berbagi manfaat. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang infeksi saluran kemih, suatu penyakit yang cukup sering dialami baik pria maupun wanita, dan secara statistik kerentanan terjadinya infeksi saluran kemih pada wanita lebih tinggi, bahkan 2 kali lipat daripada pada pria. Nah, kira-kira kenapa alasannya? Yuk kita coba bahas secara pelan-pelan ya. Baik, saya mulai dengan apa yang dimaksud dengan saluran kemih. Jadi kalau kita bicara saluran kemih, maka ada beberapa organ yang terlibat di situ. Yang pertama adalah ginjal, yang kedua ada ureter atau saluran kencing ya, kemudian ada uretra, bagian yang terluar dari saluran kencing ya, dan tiga organ tersebut satu dan lainnya saling berhubungan, saling berkaitan, sehingga bila ada masalah di satu tempat tentu akan menyebabkan masalah, berisiko masalah juga di tempat yang lain. Jadi secara normal urin itu diproduksi dari ginjal ya. Kemudian ginjal melepaskan atau menyalurkan urin tadi melalui saluran yang namanya ureter. Kemudian ureter diteruskan hingga bisa keluar lewat kandung kemih dan uretra ya. Nah, akan terjadi masalah apabila ada gangguan dari saluran-saluran tadi ya. Yang paling sering adanya translokasi atau perpindahan bakteri yang seharusnya tidak ada di kandung kencing, tidak ada di saluran kencing, itu menjadi ada. Nah, kira-kira apa penyebabnya kok bisa terjadi ada bakteri di daerah saluran kencing yang harusnya tidak boleh ada? Baik, pertama, beberapa kebiasaan kurang baik yang bisa menyebabkan infeksi saluran kemih itu. Yang pertama adalah sering menahan kencing ya. Jadi teman-teman, seorang dewasa itu setiap jamnya akan mengeluarkan kira-kira 25 cc sampai 50 cc air kencing yang ditampung pada kandung kencing. Nah, kapasitas kandung kencing sendiri itu antara 300 sampai 350 cc, dan reaksi atau rangsangan ingin berkemih itu akan muncul setelah terisi kira-kira 150 sampai 200 cc. Artinya kira-kira setiap 3 jam sampai 4 jam sekali itu ada pengisian, ada kandung kencing kita itu sudah terisi. Dan bila sudah ada rasa ingin berkemih, itu artinya sudah ada perintah ya, perintah secara bawah sadar gitu ya, dari kandung kencing ke otak kita untuk segera mengeluarkan. Nah, kalau perintah tersebut tidak segera kita kerjakan, kita tahan, kita tunda sampai berjam-jam begitu ya, maka bisa terjadi translokasi atau perpindahan bakteri ya. Perpindahan bakteri yang harusnya tidak terjadi bisa menjadi pindah ke dalam kandung kencing, dan itu menyebabkan infeksi saluran kencing. Selain karena faktor mekanis akibat terlalu lama menahan ya, menjadi buntu, kemudian menjadi relatif sedikit membengkak gitu ya, dan itu bisa memudahkan perpindahan bakteri. Itu yang salah satu yang menyebabkan seseorang mudah terjadi atau terkena infeksi saluran kemih. Jadi jangan dibiasakan untuk menahan kencing ya. Paling tidak setiap 3 jam atau 4 jam sekali itu adalah wajar untuk ke toilet ya. Yang kedua, kebiasaan kurang minum ya. Kadang-kadang kita terlalu asik bekerja, terlalu lama bekerja, sehingga kita jarang sekali atau kurang untuk melakukan hidrasi atau pemberian atau minum ya. Nah teman-teman, minum ini sangat penting. Yang pertama untuk menjaga kesehatan ginjal, yang kedua untuk melakukan flushing ya. Jadi dengan minum akan berubah menjadi air kencing, dan air kencing itu akan melakukan flushing sehingga koloni-koloni bakteri yang ada di sekitar saluran kemih yang mungkin sebelumnya ada tapi minimal itu bisa terflush gitu ya.
terflush, bisa keluar, sehingga mencegah koloni bakteri yang lebih banyak, dan itu bisa mencegah terjadinya infeksi saluran kencing. Yang ketiga, poor hygiene atau kebersihan diri yang kurang baik. Tentu secara umum kebersihan diri yang baik akan menghindari seseorang terkena penyakit, dan tidak terkecuali pada infeksi saluran kemih ini. Jadi sangat penting untuk menjaga kebersihan diri, utamanya kebersihan di area kemaluan ya, karena area kemaluan ini merupakan area sensitif yang lembab, kemudian suasananya itu sedikit basah gitu ya, dan akan rentan sekali terjadi infeksi saluran kemih. Kemudian yang keempat, bila terlalu sering menggunakan pakaian yang terlalu ketat ya. Pakaian terlalu ketat itu menyebabkan sirkulasi udara kurang baik, menyebabkan menjadi lebih lembab, dan tentu kalau suasana lembab itu akan sangat disenangi oleh kuman atau bakteri, dan ini yang bisa memudahkan bakteri itu masuk ke saluran kencing dan menyebabkan infeksi saluran kemih. Itu kira-kira yang sering, kebiasaan-kebiasaan buruk yang sering menjadi penyebab terjadinya infeksi saluran kemih. Penyebab lain yang bisa terjadi mungkin ada sexual habit yang kurang baik ya. Selain terjadi resiko penyakit menular seksual, juga beresiko terjadi infeksi saluran kemih. Dan tadi saya di awal mengatakan bahwa perempuan bisa 2 kali lebih mudah terserang infeksi saluran kemih. Apa kira-kira penyebabnya? Yang pertama, secara normal, secara fisiologis itu panjang saluran terluar atau panjang uretra dari seorang perempuan itu pendek sekali. Kalau laki-laki itu sekitar 8-10 cm ya, kira-kira serupa dengan ukuran alat kelamin pria. Sementara pada perempuan itu kira-kira hanya 2-3 cm, pendek sekali. Dan itu yang menyebabkan, karena pendek itu dan uretra atau saluran kencing yang di luar itu ada kontak, ada hubungan langsung dengan dunia luar begitu ya, dengan vagina, dengan vulva, dengan area luar, sehingga karena pendek, kalau ada kuman yang masuk maka akan mudah sekali masuk ke kandung kencing dan melakukan koloni ya, berkembang biak dan menyebabkan infeksi. Yang kedua, secara anatomis juga secara normal, posisi uretra, kemudian vagina, kemudian anus ya, itu pada perempuan itu cenderung berdekatan ya, berbeda dengan laki-laki ya, cenderung berdekatan, dan ada kebiasaan-kebiasaan yang mungkin tidak disadari bisa menyebabkan perpindahan kuman dari anus ke daerah saluran kencing. Misalnya melakukan cebok ya, yang arah yang benar itu adalah dari depan ke belakang, namun itu dilakukannya dari belakang ke depan, sehingga kalau gerakan ceboknya itu dari belakang ke depan, maka otomatis bisa terjadi perpindahan kuman ya, dari anus ke saluran kencing, dan ini yang bisa menyebabkan bakteri itu menumpuk di saluran kencing sehingga menyebabkan infeksi saluran kencing ya. Itu kira-kira 2 alasan utama yang memang secara fisiologis atau secara normal memang membuat seorang perempuan itu lebih mudah terkena infeksi saluran kemih. Kemudian kebiasaan-kebiasaan lain, mungkin ada kebiasaan dusi vagina ya, cuci vagina dengan sabun sirih dan sebagainya, itu tidak dianjurkan ya, karena bisa merusak flora normal vagina dan akan menumbuhkan bakteri-bakteri jahat, dan bakteri-bakteri jahat yang tumbuh di vagina karena jaraknya dekat sekali dengan saluran kencing, maka bisa pindah ke area saluran kencing tersebut. Kemudian ada juga kebiasaan menggunakan panty liner yang terlalu lama ya. Tidak disarankan menggunakan panty liner terlalu lama, karena sama seperti penggunaan celana yang terlalu ketat, itu menyebabkan suasana vagina terlalu lembab, sehingga bisa memudahkan terjadinya keputihan, kemudian keputihannya menjadi keputihan yang patologis atau yang menjadi penyakit, dan itu bisa menyebabkan infeksi saluran kencing ya. Kemudian kira-kira apa sih gejala saluran kencing yang sering dikeluhkan ya? Yang pertama yang hampir sering terjadi adalah anyang-anyangan atau nyeri di area kandung kencing. Area kandung kencing itu kira-kira di atas kemaluan ya. Kalau di daerah situ
ada keluhan nyeri, misalnya pada saat ada rasa ingin pipis itu dia terasa nyeri, atau pada saat pipis terasa nyeri, yaitu salah satu tanda yang sangat penting bahwa telah terjadi infeksi saluran kencing. Yang kedua, bisa disertai dengan demam, ya. Kalau sudah ekstrim bisa disertai dengan kencing darah atau hematuria, ya. Bila lebih ekstrim lagi bisa disertai dengan nanah, ya. Tapi biasanya kalau disertai dengan nanah ini sudah terjadi infeksi yang sangat berat, ya. Nah, itu inti yang mau saya sampaikan adalah kalau sudah ada gejala-gejala ringan seperti nyeri di atas kemaluan, kemudian disertai juga demam, sebaiknya segera berobat. Jangan sampai dibiarkan sehingga terjadi komplikasi lanjutan yang bisa membahayakan, terutama kaitannya dengan risiko kerusakan ginjal, ya. Itu. Nah, apa yang harus dilakukan oleh seorang wanita untuk menghindari infeksi saluran kemih, ya, untuk mencegah infeksi saluran kemih? Tentu yang pertama pola hidup sehat, ya, olahraga, kemudian diet yang baik, ya, yang sehat. Dengan melakukan pola hidup sehat, maka secara umum imunitas tubuh akan sangat baik, tidak mudah terserang penyakit. Itu yang pertama. Yang kedua, minum harus cukup, ya. Dewasa muda kira-kira 1,5 sampai 2 liter per hari, ya. Kemudian jangan menahan kencing terlalu lama, ya. Kalau sudah ada sinyal ingin berkemih, maka segeralah berkemih. Karena apa? Karena menahan kencing terlalu lama akan beresiko tadi menyebabkan infeksi saluran kencing. Kemudian jangan gunakan panty liner atau celana yang terlalu ketat untuk menghindari suasana lembab yang juga berisiko menyebabkan infeksi saluran kencing. Kemudian pola seksual yang sehat, ya. Kemudian hygiene diri harus bagus, ya. Dan kalau semua ini sudah dilakukan dengan baik, insya Allah akan bisa menghindari infeksi saluran kemih, ya. Nah, bagaimana pengobatan saluran kemih itu sendiri, ya? Tentu teman-teman nanti harus pergi ke dokter supaya nanti mungkin akan diperiksa tes kencing, begitu ya, tes kencing dan dipastikan apakah ada infeksi atau tidak. Kemudian akan diberikan obat-obatan, biasanya akan diberikan antibiotik bila memang terbukti infeksi saluran kemih. Namun sebaiknya memang harus konsultasi ke dokter, jangan melakukan self diagnosis, jangan melakukan browsing di Google dengan mencocok-cocokkan gejala. Jadi tidak baik seperti itu, karena setiap gejala belum tentu penyakitnya pasti sama, ya. Baik, saya rasa itu dulu video kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi ilmu, berbagi manfaat.